maju kasusnya ya nggak diapa-apain karena si kiainya ini kan di sana tuh cukup dikenal ya, jadi kayak polisinya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia masih tetap pengen fight. Waktu terakhir kita ketemu itu dia masih tetap pengen fight. Dia kayak ya aku mau kiainya dihukum mbak, dia bilang gitu kan. Ketika usia kandungan 8 bulan, akhirnya ibu mengetahui hal itu, dan kami melapor ke polisi. 2 hari setelah melahirkan, saya harus kembali lagi ke kantor polisi untuk diperiksa dalam proses penyidikan. Saya hanya ingin sekolah. Saya tidak mau menikah dengan orang yang memperkosa saya. Aku berulang kali visum untuk memenuhi bukti. Delapan dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Saudara, kita ke sorotan lain, Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual: jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Namun, terdapat juga pengertian lain tentang kekerasan seksual itu sendiri, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Pasal 38 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 嗨，大家好，我是大数据的朋友开心。当看到有女生在地铁上被骚扰，路人会是什么样的反应呢？
Kasus kekerasan seksual di ruang publik ternyata bukan lagi di malam hari, melainkan di siang hari tanpa gelap memberi untuk sembunyi pelaku. Ditambah lagi jenis pakaian yang digunakan oleh korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Faktanya, siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, dengan kata lain, bahwa kekerasan seksual tidak mengenal gender. Laki-laki pun bisa mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, kalimat bahwa yang bisa menjadi korban kekerasan seksual hanya perempuan itu hanya hoax. Dan saat ini, pakaian juga bukan faktor seseorang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan saat ini orang yang menutup aurat dengan rapat pun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Why didn't you say anything? You see her put the pill in my drink? Well, she's a girl.